Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian daripada kemuliaan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tentang ibadah salat. Anna salata, bahwasanya salat itu fiha, di dalamnya, ittikhadhu ahdin, mengandung kesepakatan, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, bidukhulil jannati, dengan masuk ke dalam surga. An Ubadah bin Samiti, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal 'ibadi, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ay yudkhilahul jannata, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannata. Rawahu Malik wa Abu Dawud wa Nasa'i. Khamsu salawatin, 5 pekerjaan salat, katabahunnallahu, yang Allah telah mewajibkan padanya, pada 5 pekerjaan salat itu, alal ibadi, kepada hamba. Faman, maka siapa orang jaa, yang datang bihinna, kepada pekerjaan 5 salat itu, walam yudayyi', dan dia tidak menyia-nyiakan minhunna, daripada 5 waktu, syai'an, sedikit pun, istighfafan, karena ada rasa takut, bihaqqihinna, atas hak 5 waktu itu, karena adalah lahu, baginya, indallahi, di sisi Allah, ahdun, kesepakatan atau perjanjian, ayyudkhilahu, bahwasanya Allah akan memasukkan dia al-jannata, ke dalam surga. Waman, dan siapa orang lam ya'ti, yang tidak mendatangi atau tidak mengerjakan bihinna, dengan 5 waktu itu, falaisa, maka tidak ada lahu, baginya, indallahi, di sisi Allah, ahdun, kesepakatan. Insya'a, jika Allah menghendaki, adzabahu, Allah akan menyiksa dia. Wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, adkhalahu, Allah akan memasukkan dia al-jannata, ke dalam surga. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih bab tentang keutamaan melaksanakan ibadah salat. Bahwa salat itu ibarat anggota badan adalah kepala. Kalau orang itu ada kepalanya, berarti hidupnya masih normal, jalannya benar. Tapi kalau orang itu kepalanya nggak ada, jalannya udah ngawur. Ya. Jangan kepalanya nggak ada, kepalanya ada, matanya ditutup aja, jalannya udah nabrak-nabrak. Jadi salat itu, ya, seperti kepala dalam tubuh seseorang. Kalau ada kepalanya, kepalanya normal, sempurna, orang hidup itu jalannya ya benar. Tapi kalau nggak ada kepalanya, ya sudah nabrak-nabrak. Nah, salat adalah bentuk kesepakatan Allah kepada hamba, atau bentuk kesepakatan hamba kepada Allah. Karena puncak penghambaan diri seorang hamba di sisi Allah
adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat itu puncak penghambaan diri kita kepada Allah. Karena sholat itu puncak penghambaan diri kita kepada Allah, berarti kita harus memaksimalkan sholat. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik ada pada pekerjaan sholat. Kalau orang itu sholat, tandanya ada iman. Kalau orang itu tidak sholat, tandanya nggak ada iman. Sehingga sholat sebagai alamat minal iman. Kata Rasulullah, likulli syai'in alamun wa alamul iman as-sholat. Tiap sesuatu itu ada tandanya, dan tandanya orang beriman, tandanya iman ada pada pekerjaan ibadah sholat. In shalla fahuwa mu'minun wa illam yusalli fahuwa munafik. Kalau dia sholat, ya tandanya orang beriman. Kalau dia tidak sholat, tandanya dia orang munafik. Orang munafik, kalau munafiknya munafik i'tiqadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu besok nerakanya paling bawah. Berarti kita hidup mau tidak mau harus melaksanakan pekerjaan ibadah sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan. Dalam mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, lam yudayyi' minhunna syai'an, ya. Nggak disia-siain, ya. Tidak menyia-nyiakan pada pekerjaan sholat 5 waktu. Macam kita punya pasangan hidup. Kalau kita punya pasangan hidup, istri, kita cinta sama istri, maka kita tidak akan menyia-nyiakan istri kita. Kita rawat dengan baik, ya. Kita tata dengan baik, ya. Kita berikan fasilitas dengan sempurna. Layaknya orang punya istri, biar pantas dibawa ke tempat kondangan, ya. Beliin pakaian yang layak, yang bagus, ya. Bedak bibir, ya, itu beliin yang ada harganya, ya. Jangan kayak orang dulu bedaknya apa Pak? Pipa, ya. Merek bedak zaman dulu itu Viva. Kalau dipakai keringetan luntur, ya. Berangkat kondangan kena gerimis, udah deh tuh, mukanya cemong. Zaman dulu. Jadi kita rawat dengan baik, kita muliakan, ya, pasangan hidup kita, karena tanda cinta. Nah, kita terhadap sholat, kita juga tidak boleh menyia-nyiakan. Dalam hal mengerjakan ibadah sholat, yang bagus itu dikerjakan di awal waktu, mengerjakannya berjamaah, dikerjakannya di tempat ibadah. Nah, itu tuh. Kerjakan di awal waktu, dikerjakan dengan jamaah, mengerjakannya di tempat ibadah. Udah, paling tidak itu. Nah, kalau itu sudah kita gerakkan, lalu kita sudah ada perasaan bersalah atau perasaan menyesal manakala tidak bisa memenuhi 3 kriteria dalam sholat, itu berarti kita sudah mendapati namanya halawatul ibadah. 3 kriteria itu apa tadi? Di awal waktu, berjamaah, dan di masjid. Ini 3 kriteria nih.
3 kriteria pekerjaan sholat kita adalah dikerjakan di awal waktu, mengerjakannya berjamaah, dikerjakannya di masjid. Kalau kita sudah mengerjakan seperti itu, sudah ada keteraturan, sudah istiqomah, lalu kemudian ada ketertinggalan kita dalam sholat berjamaah, kemudian ada rasa penyesalan, ada rasa rugi karena tertinggal berjamaah, atau karena terlewatkan dari awal waktu. Kalau sudah ada rasa bersalah, sudah ada rasa tidak nyaman, berarti kita sudah menemukan namanya halawatul ibadah. Ya. Tapi kalau sudah azan, ya, kita ngobrol masih santai, ya, nggak ada sambungan ke hati, ya. Yang ngobrol masih ngobrol, yang main HP masih main HP, yang sibuk kerjaan masih terus mengerjakan pekerjaan, nggak ada empatinya, gerakan untuk mendatangi panggilan sholat, kemudian tidak ada menyemangati diri untuk berjamaah, tidak ada keinginan untuk jamaah di tempat ibadah, kok pekerjaan seperti itu kita masih merasa santai, tandanya kita belum mendapati halawatul ibadah. Nah, sekarang yang bisa ngerasain kita ini sudah sampai pada titik halawatul ibadah, ya, atau murrul ibadah, halawah atau mur, ya. Udah manis apa masih pahit? Kalau ama ibadah masih sungkan, sama pekerjaan ibadah utamanya sholat masih bermalas-malasan, tandanya masih pahit sama sholat, ya. Tandanya masih pahit sama sholat. Kalau gerakan kita terhadap sholat masih lemah seperti itu, ya, semangati diri, semangati diri. Kadang kalau kita bercermin itu tanya dirimu dalam cermin, kamu pantas nggak sih jadi orang Islam? Kamu udah pantas belum jadi orang Islam? Padahal Islam itu yang pokok sholat 5 waktu. 5 waktumu belum sempurna, berarti kamu nggak pantas jadi orang Islam. Tapi kamu ogah jadi orang non Muslim, berarti harus merubah diri kamu. Itu apa gambar kita di cermin kita omelin begitu tuh. Ya. Ya. Apalagi kemudian kita sudah tokoh di masyarakat, bahkan sudah mulai ada orang yang salah manggil kita ustadz gitu. Tuh kita omelin tuh diri kita, ya, bahasa kasarnya, lu pantas gak sih dipanggil ustadz? Itu. Kamu pantas gak dipanggil ustadz? Kelakuanmu sudah mendekati ustadz apa belum? Ya. Sholat aja jamaah masih malas, ya. Terus begitu. Nah nanti akan muncul, ya, semangat diri, ya. Bagaimana caranya saya ini biar pantas, ya. Nah itu mantesin diri namanya. Seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman ngomong begini, wajadtu halawatal ibadah ala arba'ah. Ya. Aku mendapati manisnya ibadah itu pada 4 pekerjaan. Yang pertama, fi ada'i faraidillahi ta'ala. Kalau saya sudah bisa mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, itu saya menemukan halawatul ibadah, ya. Jadi mengerjakannya maksimal, ya. Kalau sudah dikerjakan, itu mendapati manisnya ibadah.
Diperintah sholat, gerak sholatnya cepat. Subuh, kalimatnya jelas, as-salatu khairum minan naum. Ya. Saudara Marwan tuh, as-salatu khairum minan naum. Jelas. Sholat lebih baik daripada tidur. Saya dari Palmera sampai sini, itu dari masjid ke masjid bersautan. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu subuh kurang 20 menit. Lewat lagi Manggisan sini. Waktu subuh kurang 15 menit di masjid yang lain tuh. Terus sampai tempat ini. Ya. Itu berarti kita diingatkan. Ya. Dalam azannya as-salatu khairum minan naum. Tapi kedengarannya entah sholat entah kunaun-naun. As-salatu khairum minan naum, entah sholat entah kunaun-naun. Akhirnya nggak sholat. Yang tidak menyemangati itu berarti belum sampai kepada halawatul iman, halawatul ibadah. Jadi temukan oleh kita manisnya ibadah supaya ada kesepakatan kita kepada Allah untuk sampai ke dalam surga. Yang kedua apa? Kata Sayyidina Utsman, ijtinabu maharimillah. Wajadtu halawatal ibadah fi ijtinabi maharimillah. Aku mendapati manisnya ibadah itu lewat meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau saya sudah bisa membentengi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka berarti saya sudah mendapati manisnya ibadah. Karena puncak ibadah adalah sholat, inti sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Puncak penghambaan adalah sholat, intinya sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang kalau sudah sampai pada sholat yang sempurna, otomatis sudah mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya halawatul ibadah. Yang ketiga kata Sayyidina Utsman, wajadtu halawatal ibadah fi amrin bima'ruf wa ibtigha'i sawabillah. Aku mendapati manisnya ibadah ada pada ajakan kebaikan, dan ibadah itu semata-mata mengharap ridha Allah. Sudah bisa ngajak orang lain berbuat kebaikan, lalu kemudian kebaikan dirinya dicantelinya, nyantelinya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, berarti sudah mendapati manisnya ibadah. Tiap dengar azan berangkat ke masjid. Tiap dengar azan berangkat ke masjid. Tiap dengar azan berangkat ke masjid. Nah itu kalau cantelan kita kepada Allah, ibtigha'u sawabillah, harapannya adalah kemurahan Allah. Kita sudah nggak peduli nih, ada orang nyanjung, ada orang nggak nyanjung, nggak ada urusan. Saya jalan ibadah itu karena Allah. Ya. Ada orang ngeledek, wah tumben dirajin nih, biasa aja gitu ya. Ya. Atau ada orang menghinakan misalnya, wah pasti ada maunya ini, mondar-mandir ke masjid, biarin aja. Karena kerjaan yang sulit itu memulai itu sulit.
tapi menjaganya untuk istiqomah itu lebih sulit. Kemudian menjawab dalam hati tantangan dari orang-orang sekitarnya itu paling sulit. Ya. Paling sulit. Karena apa? Omongan orang itu kadang-kadang merubah hati dari yang mestinya sudah baik bergeser pada hal-hal yang tidak baik. Karena itu saya sering sampaikan, kita hidup jangan mau diatur oleh orang lain. Kita hidup cukup diatur oleh Allah. Diatur oleh orang lain itu, kita rajin nih ke masjid, ya. Ada orang nyindir kita, ngomongin kita, ke bawah omongan, berhenti kita rajin. Nah itu berarti kita diatur oleh orang lain. Jalan aja terus. Jadi memulai itu sulit, ya. Merawat supaya istiqomah lebih sulit. Dan menjawab bahasa orang sekitarnya itu paling sulit. Ya. Kayak dulu zaman sekolah, kalau kita baru pakai sepatu baru bagaimana Pak? Ya. So, teman-teman kita pasti pada ngomong, wah sepatu baru nih, kenalan dong, sepatu kita diinjak sama teman kita, kan gitu tuh. Nah itu kan pertama sehari itu, hari berikutnya udah biasa aja gitu. Ya. Tapi yang lebih sulit lagi adalah, ya, bukan karena dilihat sepatunya baru, tapi diinjaknya itu yang lebih sulit. Itu sama juga, ya, kita sudah mulai istiqomah, ya, ada omongan, ada maksud atau apalah dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang yang bisa menggeser rutinitas kita pada hal-hal yang baik. Karena orang berbuat baik itu belum tentu diterima baik oleh orang lain. Orang berbuat baik belum tentu kebaikan itu diterima oleh orang lain. Rajin ke masjid, ya. Umpamanya di masjid ada kotoran dan sebagainya, kita berupaya membersihkan, itu belum tentu penerimaan orang lain positif. Nah, ada maksud udah mau pilihan pengurus, ya, biar dibilang rajin, ya. Kalau dia mau naruh ke masjid, bersih-bersih masjid kan, paling enggak ntar dipilih sama jamaah. Nah, itu. Kadang begitu. Nah yang begitu kan yang tahu kan kita, karena harokah itu gerakan hati kita. Maka yang keempat, kata Sayyidina Utsman, wajadtu halawatal ibadah fi an-nahyi 'anil munkar wal ittiqa'i min ghadabillah. Aku mendapati manisnya ibadah itu lewat mencegah diri dari perbuatan munkar. Mencegah diri dari perbuatan munkar, utamanya mencegah diri kita, ya. Kemudian selebihnya adalah ngajak orang lain supaya bisa mencegah diri dari perbuatan munkar, dan hati-hati supaya tidak jatuh pada kemurkaan Allah. Hidup hati-hati supaya tidak jatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali pada pokok masalah, salat adalah ittikhadu ahdin indallahi ta'ala bidukhulil jannah. Salat adalah kesepakatan hamba di sisi Allah untuk sampai ke dalam surga. Berarti kunci untuk sampai ke dalam surga, ya, kunci pokoknya adalah salat 5 waktu yang dikerjakan dengan baik dan sempurna. Kemudian diupayakan salatnya ada di awal waktu, serta berjamaah dan di tempat-tempat ibadah.
Bapak-bapak kalau ditanya masjid itu jauh apa dekat? Ya. Masjid Al-Amaliyah bagi bapak dekat apa jauh? Dekat. Sama pasar di sini, pasar mana pasar? Pasar Bedeng sama pasar Kencar ya. Pasar Kencar jauhan ya. Ya. Bedeng yang dekat ya. Pasar Bedeng sama Masjid Amaliyah deketan mana? Deketan pasar. Masjid Amaliyah sama Pasar Bedeng deketan mana? Tempatnya, lokasinya deketan masjid ya. Tapi kenyataannya ya, sesudah kita jalankan, sesudah kita lewati, itu deketan mana pasar sama masjid? Ya, deketan pasar. Sehari berapa kali kita mondar-mandir ke pasar? Ke masjid? Ke masjid sekali doang maghrib ya. Padahal masjid itu dekat ya. Tapi ternyata teorinya masjid itu dekat, pasarnya jauh, tapi prakteknya pasar lebih dekat dari masjid. Kenapa demikian? Karena masjid adalah tempat transaksi kita dengan Allah, sementara pasar adalah tempat transaksi kita dengan sesama manusia. Tempat di mana di situ ada transaksi kita kepada Allah, maka dibikin jauh sama setan. Ya. Tempat di mana di situ ada transaksi dengan Allah, dibikin jauh oleh setan. Tapi tempat di mana di situ ada transaksi dengan sesama manusia, maka dibikin dekat sama setan. Sekarang kalau sudah urusan duit, ya, biar kata jauh, nggak ada penghalang, ya. Nggak ada penghalang. Ya. Oh, saya ada calon pembeli rumah. Ente punya nggak? Butuhnya di mana? Dia perlunya daerah Pondok Gede. Itu dia butuh sekitar yang 120 meter, 150 meter. Ada nggak? Oh ada. Ya. Cepet itu. Ada. Pondok Gedenya sebelah mana? Kampung ini. Ayo kita cek dulu. Ya. Tapi udah nggak usah tapi-tapian dah. Ya. Kapan lagi? Udah mumpung ada calon pembeli. Berjalan. Padahal Palmerah Pondok Gede kan jauh, ya. Ya, KBU Pondok Gede jauh. Tapi karena urusan transaksi dunia, ya, maka cepat. Kata temannya, bentar lagi zuhur. Tuh, zuhur kurang seperempat jam lagi. Alah gampang, masjid di jalanan juga banyak. Kata temannya begitu. Begitu adzan zuhur, belok nggak ke masjid? Agak, bablas. Ya. Bablas, ya. Cek lokasi apa dan sebagainya, yang punya dan sebagainya, harga berapa, rapi, ya. Padahal berangkat tadi zuhur kurang berapa jam, sampai Pondok Gede berapa jam tuh kira-kira dari sini? Ya setengah jam lebih lah ya, 3 berapa jam katakanlah, jalan cepat gitu. Di sana rapi komunikasi, balik lagi ke Palmerah. Ya. Sampai di Palmerah masih ngopi dulu. Ya, padahal udah sejam setengah itu dari waktu zuhur. Masih ngopi, masih ngerokok, ya. Masih menelpon calon pembelinya. Ujung-ujungnya sholat zuhurnya jam 2:30. Ya. Ada yang ngomong, gimana sih ente sholat zuhur jam 2:30? Masih mendingan kita biar kata sholatnya telat daripada orang yang nggak sholat. Masih cari alasan. Ya. Maka kalau ada kalimat mendingan sama daripada, ini bisa udah nggak bagus kan? Ya. Ya. Mendingan saya biar kata nggak sholat nggak nipu daripada dia sholat tapi nipu. Jadi nggak ada yang bagus kalau udah mendingan sama daripada. Nah ini berarti dia dhayya'as sholat, ya. Dia berarti menyia-nyiakan
kerjaan sholat. Kalau menseriusi sholat, jaminannya ada kesepakatan Allah kepada kita sampai ke surga. Berarti kalau menyia-nyiakan sholat, masih ada jaminan nggak kesepakatan kita dengan Allah? Iya. Kata Rasulullah, itu terserah Allah. Mau dibawa ke surga boleh, mau disiksa juga boleh. Ya. Sekarang kita punya janji sama orang. Ya. Misalnya hari ini, nanti jam 10. Ya. Orang nungguin kita karena kita sudah janji. Kita tepat waktu, orang itu seneng. Wah, ini orang amanah ini. Bisa diajak kerjasama untuk pekerjaan berikutnya. Karena selalu tepat waktu. Tapi janji jam 10, udah lewat setengah jam, lewat 1 jam, nggak ada kabar berita. Kabar berita nggak ada, informasi nggak ada. Apa kata orang yang dijanjiin? Ah, ini orang nggak beres ini. Nggak beres ini. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Kok nggak ada berita apa-apa ini? Ah, bodo amat. Ya, orang perlunya dia sih. Nah, paling gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, sholat itu perlunya kita apa perlunya Allah? Sholat perlunya kita apa perlunya Allah? Perlunya kita. Allah tidak butuh disembah sama kita. Allah disembah tidak menjadikan sebab harga diri sebagai Tuhan bertambah. Allah tidak disembah juga tidak menjadikan sebab harga dirinya turun. Ya. Disembah kayak nggak disembah, Allah tetap sebagai Khalik, sebagai sang penguasa semesta. Berarti ketika kita sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kebutuhan kita. Ya. Ketika kita janji dengan seseorang jam 10, kita menepati, maka orang itu memberikan prestasi kepada kita. Orang punya kepercayaan kepada kita. Berarti menepati janji sesuai dengan waktunya untuk diri kita, bukan untuk orang yang kita janjiin. Maka ketika kita tepat janji kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan baik, sholat 5 waktu dengan sempurna, tepat pada waktunya, berarti prestasi itu kembali kepada diri kita. Kalau sudah ditunggu oleh Allah jam 12 kurang 10 menit, kurang 5 menit sudah masuk waktu, kita belum datang padahal sudah dijanjikan, sudah ada kesepakatan, kamu tepat waktu, sempurna, surga. Jam 12 belum kelihatan, 12 perapat belum kelihatan juga, setengah 1 belum kelihatan, jam 1 belum bergerak, ya. Jam 2 baru jalan tuh. Ya. 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 Berarti kita tidak menepati janji, tidak tepat waktu. Nah, orang yang tidak tepat waktu dalam janji itu berarti dia menyia-nyiakan kesempatan. Ya. Kita orang yang butuh uang, ya, sudah dijanjikan sama yang punya uang jam 10 pagi. Ya. Jam 10 pagi kita nggak datang, ya. Datangnya jam 1 siang. Ya. Maka kembali kepada si empunya uang. Apakah mau dipinjami atau tidak dipinjami? Mau dikasih atau tidak terserah dia. Nah, begitu pula kita di hadapan Allah. Kita di hadapan Allah, perjanjiannya, ya, 5 waktu itu tepat waktu di awal waktu, ternyata kita tidak menepati waktu, 5-5-nya tidak tepat waktu seluruhnya, padahal tidak ada uzur syara, tidak ada uzur yang menyebabkan kita meninggalkan sholat atau terlambat dalam sholat, berarti kita tidak menepati janji. Ya, kalau tidak menepati janji ya terserah Allah.
Ya, Allah mau memenuhi silahkan, enggak juga silahkan. Maka bahasa Nabi, ya, insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannata. Kalau orang itu lam ya'ti bihinna, ya, tidak mengerjakan sholat sebagai bentuk pemenuhan janji dengan sempurna, maka terserah Allah. Kalau Allah menghendaki, ya, disiksa, kalau Allah menghendaki diampuni, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, maka kita harus merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita tentang sholat. Yaitu kalimat yang sederhana adalah jangan menyia-nyiakan sama ibadah sholat. Ya. Ya, kelihatannya sepele, sholat doang ini. Tapi jangan kita sia-siakan. Jadi pertama, jangan menyia-nyiakan ibadah sholat. Yang kedua, ya, kerjakanlah sholat itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya artinya kalau tidak ada uzur, kerjakanlah sholat di awal waktu. Yang ketiga, kerjakanlah dengan berjamaah, karena ketika kita berjamaah itu nilainya 27 kali lipat dibanding sendiri. Yang ketiga, kerjakanlah di masjid. Kenapa? Karena ketika kita sholat di masjid akan lebih sempurna daripada sholat di rumah. Berangkatnya sudah ada hitungan pahala. Masuk ke masjidnya, ya, doa, niat iktikaf ada pahala. Berjamaahnya ada pahala. Ketemunya dengan teman-teman yang lain ada pahala silaturahim. Zikir bersamanya ada kesempurnaan diterima dalam zikir dan doa. Selesai bersalam-salamannya menghapuskan dia punya dosa. Itu sempurnanya begitu. Jadi poinnya kerjakanlah di tempatnya, yaitu di masjid. Lalu poin yang berikutnya adalah isi sholatmu dengan ilmu. Ya. Poin keberapa itu? Keempat atau kelima? Isi sholat kita dengan ilmu. Jangan sampai sholat kita gedebrak-gedebruk ruangan tapi nggak ada ilmunya. Isi sholat kita dengan ilmu. Karena dengan ilmunya sholat, mengerti tata cara sholat, akan menaikkan tingkat kekhusyuan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya, cerewetlah kita terhadap keluarga kita tentang sholat. Cerewetin, ya. Kita punya anak malas sholat, cerewetin sama kita. Kalau nggak kita cerewetin, nggak bakalan jadi tukang sholat tuh anak. Ya. Dicerewetin aja. Kadang-kadang kalau udah gede malas sholat, ya. Dari kecil kudu cerewetin. Ya, saya merasakan sendiri. Ya. Abah saya kalau urusan sholat, wah, masya Allah. Jadi terasa betul sekarang ya, semangat sholat itu karena didorong oleh, ya, semangat yang digerakkan oleh orang tua. Nah kalau kita nggak peduli, ya, nggak perhatian sama keluarga kita tentang sholat, khawatirnya, ya, tidak ada tingkat rasa tanggung jawab, ya, sehingga tidak ada gerakan untuk melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan apa yang kita dapati ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.